merupakan satu penjara di dalam hidup. Orang yang selalu punya energi yang negatif, maka energi positif adalah tangga untuk menuju satu kebaikan dan kemajuan. Itu saya yakin dan saya percaya dengan itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini sekaligus saya mohon maaf Kiai, termasuk Pak Sekretaris Dewan Pembina. Ini karena tugas negara. Ini saya harus kembali lagi. Mohon maaf, ini tadi saya menyisihkan waktu dan tergesa-gesa ke sini. Saya pun juga belum sholat zuhur karena jam 12 persis baru selesai dan langsung meluncur ke sini, dan nanti jam 13 persis mulai lagi. Dan selalu harus ada di situ, bahkan selama 4 hari kami harus bertugas itu. Ya, terima kasih, mohon maaf. Dan nanti Pak Sekretaris Dewan Pembina sebagai bekal membangun pribadi yang good yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ma'ruf Khazid, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh kathah tapi ingkang jawab salam kula sekedhik kula ulangi, mugi-mugi yang jawab salam rezekinya lancar semua. Saged tumindak haji lan umroh. Putrane tetes ahli ilmu ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassabihi wa walah. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat kula muliakan, sedaya pimpinan mulai dari yayasan, pengawas yayasan, terusnya. Pertama, Nabi kita teladani dari sisi ilmunya. Kedua, yang nomor kedua, yakni dari sisi ubudiyahnya Nabi. Dari sisi ubudiyahnya Nabi ini kemudian juga lahir dari seorang ulama yang kalau bahasa sekarang menjadi kiai ahli suwuk. Nopo ahli suwuk? Ahli fikir. Kalau yang ulama wow ahli fikir, ini ulama yang ahli fikir, yang kesehariannya menghabiskan waktunya berada di dalam pesantren beliau, berada di dalam lingkungan masjid beliau dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek akhlaknya. Orang yang kemudian ayatnya pun jelas, secara teks hadisnya sebut jelas. Akan tetapi nun sewu, Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik itu bukan ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba. Iki gambaran di dalam Al-Quran. Iki contoh begini. Contoh bagaimana proses Rasulullah menempa kehidupan, menempa di mana titik atau uring-uring. Nek Nabi Pak. Begitu kemudian oleh Allah diingatkan, yang diambil ini opsi tertinggi, opsi terbaik. Inilah dari beberapa ayat nanti. Ketika kemudian ada di posisi Allah memberi pilihan boleh, tetapi Nabi memilih opsi yang paling tinggi. Disitulah letak sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Understand apa betul ini Pak? Dalam Nun sewu sebab nek ningali mantuk-mantuke kula bingung iki. Panjenengan niki mantuk-mantuk panjenengan understand nopo? Nopo wacine dahar siang gitu. Tapi mungkin kan sabar, kula doakan rezeki lancar semua. Yang sabar sampai terakhir kula doakan cicilan dan hutangnya lunas semua. Ningali amin banter berarti dosen-dosen ini disami kali dulu. Cicilannya nggak ada. Ini dalam rangka proyek besar nih Pak, bahasa
hendak mengislamkan orang-orang yang berpengaruh bagi masyarakatnya, Abdullah ibnu Ummi Maktum yang tidak tahu beliau datang. Saat niku Pak, Rasulullah menampakkan wajah abas, wajah ekspresi kurang senang. Sebenarnya Abdullah ibnu Maktum tidak tersinggung karena beliau tidak melihat kepada wajah Nabi. Turun ayat ini, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ma yudrika la'allahu yazzakka. Sejak saat itu Pak, Nabi boten membeda-bedakan tamu Pak. Ini sebenarnya adalah peringatan untuk kulo kali panjenengan. Kulo kali panjenengan kalau di depan kita niku kerabat, paman, Pak D, Pak L, yang mobilnya niku larang-larang, niku mempersiapkan Masya Allah. Atau juga ketika ada tamu teman-teman kita yang mobilnya gonta-ganti, kita niku mempersiapkan luar biasa. Padahal gonta-ganti niku keranten mereka naik Grab atau naik Gokar atau naik kan gonta-ganti niku. Sejak saat itu Nabi kemudian memberi ekspresi sama dengan senyum kepada sinten. Terus Rasulullah yang kemudian menjadi manusia terbaik niku enten proses, enten perjuangan. Boten ujuk-ujuk menjadi manusia terbaik. Dan disinilah kulo kali panjenengan nirunya niku tenberi. Menirunya, melihatnya adalah proses bagaimana Rasulullah berjenjang menjadi manusia terbaik. Ayat berikutnya niki sampun populer. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Niki teng surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi niku sahabat itu terjadi diskusi Pak. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Maka ramai para sahabat bertanya kepada Nabi. Biasanya setiap enten masalah ada ayat Al-Qur'an turun. Nabi ini bukan masalah, Nabi menjawab seperti biasa. Besok akan saya jelaskan, besok ayat Quran akan turun. Lalu kemudian Allah jawab, Muhammad jangan begitu, kamu ucapkan insya Allah. Sebenarnya yang dilakukan Nabi bukan salah, amrun mubah. Tetapi Allah menghendaki Rasulullah ini berada di posisi yang paling tinggi. Maka sejak saat itu nek Rasulullah berjanji, Nabi mengucapkan insya Allah. Termasuk ketika Nabi berdoa masuk ke kuburan itu, Assalamualaikum ahlad diyar, inna insya Allah bikum lahiku. Ke kuburan itu bukan insya Allah akan datang bot, niku ditabarruk niku. Dikeranten kalian Allah diperintah gitu. Maka mengucapkan insya Allah. Nun sewu. Niki ada di sebagian kita, niku ada yang menyalahgunakan insya Allah Pak. Nopo? Insya Allah niku untuk urusan yang hampir positif ucapkan insya Allah. Kita sebaliknya tidak mau datang tapi bilangnya insya Allah Pak. Akhirnya nuwun sewu, ada salah satu guru besar kita di ITS namanya Prof. Agus Zainal, populer di kalangan kita. Prof. Agus ini ditanya oleh temannya non-muslim. Prof, saya tanya, kenapa? Kalau ada orang muslim insya Allah itu berarti tidak jadi ya? Loh kok kenapa? Setiap saya janji dengan orang muslim yang mengucap insya Allah, itu tidak pernah jadi itu. Janji ketemu, oke insya Allah, bukan teko. Ketemu satunya insya Allah. Ini berarti kan penempatan yang kurang tepat. Nek tidak kira-kira tidak bisa datang, ya ngapunten. Ngapunten saya tidak bisa datang. Ada begini, ada begini. Jangan bilang mau tidak mau datang, tapi insya Allah. Niki nuwun sewu kok tiba-tiba tegang semua niki nopo Pak. Nopo kalau menyinggung panjenengan, nopo niki kesalahan yang bersama kita amalkan gitu. Kemudian niki malik ada seorang Ra'isul Munafikin Pak.
Gedengkuat pemimpin munafikin, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Habis usianya, Pak. Is dead, Pak. Anaknya masuk Islam. Anaknya niki rawuh ke Rasulullah. Satu riwayat khutbah ta'adu Nabi, musuhku sudah mati Nabi, terusin anaknya. Saya minta jubah panjenengan, damel nopo nak, buat kain kafan bapak saya. Nabi niki kaisuan. Nabi karena melihat anaknya, jubah beliau diberikan. Sesudah diberikan, anaknya diminta, Nabi tolong sholatkan bapak saya. Keranten Nabi niki kaisuan. Nabi datang Pak ke kuburnya. Malaikat Jibril turun. Muhammad, kau oleh Muhammad, tutup umatmu nih. Nabi jawab, belum turun larangan Jibril. Keranten Nabi ningali nih dulu. Nabi ningali putra ini. Akhirnya Nabi nyolati di atas kubur musuhnya. Orang welas yang rompo Nabi. Baru ayat ini gitu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqumu ala qabri. Muhammad, setelah kejadian ini jangan kamu ulangi. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu terus pun diwelasi Rasulullah. Nah, cara dakwah ini yang dipakai oleh para kiai kita. Riwayat niki banyak pulau terima. Pertama dari Syekhona Khalil Bangkalan, kedua saking Kiai Iskandar Banyuwangi dan beberapa kiai yang lain. Kiai Khalil, Syekhona Khalil niki kan hidup di kota Bangkalan nih, kumpul dengan non muslim, Pak. Anaknya masuk Islam, orang tuanya meninggal. Begitu kemudian mati, minta Syekhona Khalil ataupun yang versi Kiai Iskandar untuk disolatkan. Awalnya tidak mau, tetapi karena memaksa, disuruh ya sudah nanti waktu sholat duhur bawa jenazahnya ke sini. Sampun jenazah ini dibawa, tapi diletakkan di depan masjid. Lalu Syekhona Khalil atau Kiai Iskandar ini sholat duhur. Sholat duhur pun selesai. Pun sudah, ini sudah kami sholati. Anaknya protes. Niki sing versi niki dari keluarga Kiai Iskandar Banyuwangi. Kiai, di mana-mana sholat jenazah itu mayitnya di depan. Ini kok bapak saya diletakkan di belakang? Kiai Iskandar jawab, bapaknya sampean belum Islam. Kalau yang sudah Islam, jenazahnya ada di depan, itu karena dia tahu jalan ke akhirat sehingga dia diletakkan di depan. Nah, orang tua sampean belum tahu jalan ke akhirat, maka diletakkan di belakang supaya nuruti kamu. Ini kumanuk. Nah, ini metode nek coroke Hasim Muzani namanya fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam. Nek fiqhul ahkam itu perang. Jadi haram, jadi makruh. Tapi niki bagian diangkali ini, Bu. Yok nopo anak ini boten. Apa namanya? Tidak kecewa, boten kuciwo, tuh kok bahasa pun di kuciwo. Anaknya tidak kecewa, tapi tidak ada hukum yang diambilkan oleh ulama. Niku kadang niku Kiai Wahab niku yang paling kaya dengan merekayasa hukum tetapi tidak sampai melanggar, niku bawa. Termasuk riyen soal Pak Karno yang didelegitimasi niku, kan niku Pak Karno yang mengeluarkan ini waliul amri ad-daruri bisyauka, itu kan jalan keluar. Bagaimana NKRI tetap aman, tetap dijaga, dan orang-orang dari kelompok Islam yang tidak berkenan ke Pak Karno mau menerima. Niku perlu orang hebat, niku perlu ini pencernaan fikih yang luar biasa, katanya. Atau sekali lagi, niku berikutnya. Niki ketika setelah peperangan
ketika Nabi membagi harta jarahan perang, enten tiang sing protes. Ojo-ojo Nabi niki menilap nih. Ojo-ojo Nabi niku kemudian ngentit. Nopo ngentit? Dalam ngentit niku ngambil seketik. Sebab bahasa tit ini kecil loh. Nah, kalau tot itu gede. Contohnya nopo pentol. Pentol itu kan besar. Sing pentol bukan pentol namanya. Nopo. Betul bisa diteruskan. Karena masih ada yang belum menikah. Jalan besar bebas hambatan, jenenge jalan tol. Kalau kecil tahu kemudian, nah ini belum saya ulang dan meriki. Wow, Rasulullah yang dilakukan oleh Nabi itu berada di posisi mubah, posisi sesuatu yang diperbolehkan. Di atasnya itu ada yang baik, di atasnya malih enten posisi yang terbaik. Allah Pak ngersaaken Rasulullah tidak melakukan sing mubah. Nek haram karuan Pak, Nabi pun maksum Pak. Nek makruh karuan, Nabi tidak melakukan makruh. Nabi melakukan minimal niku mubah. Ada sekian di dalam ayat Al-Quran, Allah niku ngersaaken Nabi tidak melakukan yang mubah. Tapi Nabi harus berada di posisi terbaik. Dan niku sukses sedaya oleh Nabi dilakukan dengan cara terbaik semua. Ketika kemudian Nabi sukses menjalankan niku, makanya Nabi disebut dengan khairul khalq. Nabi disebut dengan innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi dipuji dengan sekian ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sekian pujian-pujian Allah yang lain untuk Nabi kita. Kulo kali panjenengan genggen tempat. Kalau yang kita lakukan niki standar yang dilakukan ustaz-ustaz biasa, nggih kualitasnya nggih sesama seperti ustaz biasa. Cek pingin menonjol lakukan yang lebih di atas rata-rata ustaz. Kulo kali panjenengan jadi dosen, Pak. Lah kok ternyata yang dilakukan sesuai standar yang dilakukan rata-rata dosen, seperti itu yang kemudian kita hasilkan. Nek pingin lebih lakukan lompatan yang tidak dilakukan para dosen yang lain. Sebagaimana Nabi berupaya terus meningkatkan niki. Dan alhamdulillah Unisma niki di antara fakultas kampus NU yang lain lompatannya alhamdulillah sampun luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tepuk tangannya menunjukkan tepuk tangan yang belum makan siang. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah mulai derekaken Yai Marzuki Mustamar. 2 hari yang lalu kula panggil Yai Marzuki Mustamar ten Undinan ini ten pondoknya guru kula Gus Faruk di Kediri, Ploso. Anak kula menjadi muridnya Nyai Mahbubah, adiknya Yai Khazin Iskandar. Iku Yai Marzuki ini Dr. Unisma yang disebut Dr. Unisma di depan gubernur, di depan tamu-tamu besar itu ada Unisma. Wow, alhamdulillah dibacain bahwa Nabi ini layak untuk kemudian selalu disebut dan selalu dibanggakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah pada tepuk tangan dimanjat tambah luwe ini berarti manjat. Kemudian niki yang terakhir, laqad kana lakum fi Rasulillah wa usampun. Niki paling terakhir niki, Pak. Paling terakhir. Mana dalil maulid? Kulo kali panjenengan, Pak. Kalau ditanya mana dalil maulid, panjenengan jawab hadis niki. Dan hadis niki Nabi Dawud, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maka itu sudah halal. Allah halalkan jual beli, Allah halalkan pernikahan. Ada sekian banyak yang halal, itu telah halal. Wa ma harrama fa huwa haram.
apa yang telah diharamkan oleh Allah maka haram itu. Wa ma sakata anhu, apa yang oleh Allah didiamkan. Kalau Allah tidak menjelaskan apakah itu diperintah atau tidak, apakah itu boleh atau tidak, itu adalah afwun, sesuatu yang diberi keringanan, dispensasi. Faqbalu minallah afiyatan, maka terimalah keringanan dari Allah itu. Artosipun itu. Kalau rasan-rasan mawon dilarang dan rasan-rasan itu berakibat dosa, kok enten miliaran umat Islam ngelakoni maulid Nabi dianggap dosa, kok boten enten larangan di Quran. Andaikan melakukan perbuatan dosa bisa masuk neraka, lah maulid Nabi niki dituduh masuk neraka, kok nggih boten Nabi sing dawuh, lah kok tiang-tiang perumahan, masjid-masjid perumahan mestinya Allah niku. Berarti fahuwa afun, perkara kados maulid Nabi, kados Isra Mi'raj, kados nuzulul Quran, dan beberapa serangkaian lain yang kula kali panjenengan amalkan yang dulu di masa Nabi tidak ada, niki bagian masa kataan Allah ngersaakan, silahkan amalkan, silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Lah kok tiba-tiba masuk neraka? Lah kok bukan Nabi Muhammad? Kok namun ini tiang-tiang lintu? Fahimtum? Maksud kula sampun paham mau boten? Sampun paham. Kenapa? Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu tidak pelupa. Tidak mungkin urusan segede niki, dosanya dosa besar, kok tidak disampaikan? Tidak mungkin. Allah itu tidak pelupa. Wong dosa gosok mawon boten parah, dosa ngeten pun jelas. Nah kok maulid yang begini kemudian dituduh macam-macam, kok tidak ada nih? Oh berarti pengharamannya ini pengharaman ijtihadi, pengharaman menurut kelompoknya piyambak. Boten haram secara nassun Quran, boten haram secara dalil nas Quran hadis. Berarti haram ini bu haram ijtihadi. Nek haram ijtihadi jangan diharapkan semua bisa ikut ijtihadnya, berarti niku soal khilafiyah. Saking kula cekap semanten sebab ketika kula taklet fahimtum panjenengan juga jawabnya boten nabi ini boten sakit dengan semarak. Kulo niki terakhir lagi Pak. Nek antum ganti naim fahimtum Palestina Filipina Argentum. Iki tambah buri tambah banter. Barcelona Maimontum tambah banter tambah buri. Semerap Maimunah apa boten panjenengan? Enten Ibu Maimunah apa boten ten mriki? Dalam sampun fatayat napa tasih muslimat? Apa bedanya fatayat kali muslimat? Tidak bisa dibedakan dari seragam. Karena banyak pengurus muslimat anggota